Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Pil itu adalah benda penyelamat hidupnya, tetapi sekarang membantu Long Aotian meningkatkan kekuatannya. Tetapi ketika dia berpikir untuk membuat Long Aotian setia pada Pavilion Zuilong, dia merasa itu semua sepadan. "Tuan, pil ini bagus. Apakah Tuan punya lagi?" tanya Xiao Fan gembira. Pemimpin Pavilion Zuilong. Pemimpin Pavilion Zuilong sangat marah, dia masih punya satu lagi pil berharga ini. "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya pemimpin Pavilion Zuilong dengan suara berat. "Tuan, pil ini enak. Aku ingin minum satu lagi," kata Xiao Fan gembira. Di dekatnya, para tetua Pavilion Zuilong menatap pemimpin Pavilion Zuilong dengan tatapan penuh belas kasihan. Pada saat yang sama, mereka tidak pernah menyangka bahwa Long Aotian akan begitu tidak tahu malu. "Pil ini sangat berharga. Aku akan mencari cara untuk mendapatkannya untukmu nanti." Pemimpin Pavilion Zuilong menghela napas, ia menahan keinginan untuk memarahi Long Aotian dan berbicara perlahan. Jadi Xiao Fan menghela napas setelah mendengar ini, lalu berkata dengan ekspresi kecewa di wajahnya. "Jika masih ada satu pil lagi, aku bisa mencoba. Apakah aku bisa menembus tahap akhir tingkat keempat ranah Ziyuan? Jika aku bisa menerobos, aku mungkin akan mendapatkan juara pertama di kompetisi berikutnya. Jika pemimpin pavilion tidak memilikinya, lupakan saja." Pemimpin Pavilion Zuilong mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan, wajah pemimpin Pavilion Zuilong berkedut. Hal yang sama berlaku untuk para tetua di sekitar Pavilion Zuilong. Bisakah Long Aotian menerobos dengan meminum pil? Jika memang begitu, maka pil ini sepertinya harus diberikan. Long Ba, Long Si dan murid-murid Pavilion Zuilong lainnya semua menatap pemimpin Pavilion Zuilong dengan ekspresi aneh, bertanya-tanya apakah dia akan memberikan pil itu kepada Long Aotian. Para tetua Pavilion Zuilong juga memandang pemimpin Pavilion Zuilong, penasaran apakah dia akan memberikan ramuan itu kepada Long Aotian. Pemimpin Pavilion Zuilong ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya menggertakkan giginya. Dengan raut wajah sedih, ia mengeluarkan botol giok lain dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xiao Fan. "Ambillah. Lain kali, Aotian, tampillah dengan baik," kata pemimpin Pavilion Zuilong sambil tersenyum paksa. terima kasih banyak." Pemimpin Xiao Fan menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih berulang kali. "Tidak perlu. Aku memang harus begitu." Pemimpin Pavilion Zuilong menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Xiao Fan dengan senang hati mengambil botol giok itu. Setelah membukanya, ia langsung mencium aroma ramuan yang kaya. Enak sekali. Xiao Fan tanpa ragu langsung menelan pil itu. Para murid Pavilion Zuilong di dekatnya begitu iri hingga mereka hampir meneteskan air liur. Bukan saja mereka yang iri, tetapi semua tetua Pavilion Zuilong juga sangat iri. Xiao Fan tidak berbohong barusan. Jika dia minum pil lagi, dia mungkin memang punya kesempatan untuk menerobos. Jika ranahnya ditingkatkan, kemenangannya selanjutnya akan lebih masuk akal. Faktanya, Xiao Fan juga bisa meningkatkan menerobos tanpa pil dari pemimpin Pavilion Zuilong. Setelah Xiao Fan meminum pil itu, dia merasakan ranahnya menjadi lebih longgar, dan dia langsung duduk bersila. Ketika pemimpin Pavilion Zuilong melihat ini, dia melirik beberapa tetua Pavilion Zuilong di sekitarnya, saling berpandangan, lalu mengangguk. Mereka bubar untuk membantu melindungi Long Aotian. Jika Long Aotian benar-benar berhasil menerobos pada momen kritis ini, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuk Pavilion Zuilong. Si kecil ini sungguh beruntung. Melihat ini, pemimpin Istana Dewa Naga tersenyum kecil. Dia juga tidak menyangka bahwa pemimpin Pavilion Zuilong akan memiliki obat seperti itu. Pil yang diberikan oleh pemimpin Pavilion Zuilong kepada Xiao Fan barusan disebut pil jiwa naga. Pil ini perlu dimurnikan di tempat di mana banyak sekali naga telah mati, dan jiwa naga tersebut perlu diserap untuk memurnikan pil ini.
Pil jenis ini jahat. Tidak hanya membutuhkan harta alam yang berharga, tetapi tempat untuk memurnikannya pun sangat sulit ditemukan, yang membuat ramuan ini semakin berharga. Di dekatnya, orang-orang dari pasukan lain juga terkejut melihat Long Aotian seperti ini. Aura Long Aotian sedang membaik. Apakah dia ingin menerobos? Tidak mungkin. Apakah ini akan menjadi terobosan? Jika dia berhasil, maka kompetisi setelah itu. Ini seharusnya tidak mungkin. Di dekatnya, sekelompok orang terkejut dan penasaran apakah Long Aotian benar-benar dapat menerobos. Jika Long Aotian berhasil tampil gemilang, itu membuktikan peluang Long Aotian untuk menang di kompetisi berikutnya akan semakin besar. 2 jam kemudian, kedua kubu di panggung masih berkompetisi. Pada saat ini di bawah ring, duar, aura yang kuat keluar dari tubuh Xiao Fan. Ketika pemimpin pavilion Zuilong dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mengamankan keadaan di sekitar, memberi Xiao Fan ruang untuk menerobos. Sekarang dia telah mencapai tahap akhir tingkat keempat ranah Ziyuan, kekuatan telah ditingkatkan ke tingkat baru. Xiao Long Aotian benar-benar membuat terobosan. Orang ini sungguh tidak bisa dipercaya. Ya Tuhan, terobosan sebelum pertempuran, monster macam apa ini? Orang-orang di sekitar terkejut dan mulut mereka ternganga, semua orang di dekatnya tercengang. Mereka tidak menyangka Xiao Fan telah berhasil menerobos dan kini mencapai tahap akhir tingkat keempat ranah Ziyuan. Mereka baru saja mengira Long Aotian sedang membual. Mereka tidak tahu bahwa pil yang baru saja diberikan oleh pemimpin pavilion Zuilong kepada Xiao Fan adalah pil jiwa naga yang legendaris. Ini benar-benar monster. Ya, dia benar-benar berhasil. Terlalu mudah baginya untuk menerobos. Benar sekali, itu terasa sedikit tidak adil. Orang-orang di sekitar terkejut dan mulut mereka ternganga. Xiao Fan tampak tenang. Setelah menstabilkan napasnya, ia mengembuskan napas. Aotian, kamu pemimpin pavilion Zuilong juga terkejut. Meskipun Long Aotian sangat yakin dengan apa yang dia katakan tadi, dia sebenarnya tidak menganggapnya serius dan sebagai hasilnya, pihak lain benar-benar membuat terobosan. Hal yang sama juga terjadi pada para tetua dan murid pavilion Zuilong di dekatnya. Mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka Long Aotian benar-benar membuat terobosan. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, pemimpin pavilion, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Xiao Fan sangat ahli dalam alkimia. Dia baru saja merasakan ramuan itu dan pil itu mengandung kekuatan jiwa naga yang kuat. Meskipun dia tidak tahu asal-muasal pil itu, dia memperkirakan harganya pasti tak ternilai harganya. Kalau tidak, pemimpin pavilion Zuilong tidak akan menunjukkan ekspresi kesakitan seperti itu sekarang. Apakah fondasimu kokoh? Tanya pemimpin pavilion Zuilong dengan cemas. Dia khawatir jika fondasi Long Aotian tidak kokoh, dia akan mendapat masalah jika dia tampil buruk dalam pertempuran berikutnya. Jangan khawatir, pemimpin pavilion. Xiao Fan tersenyum. Long Xi, Long Ba, dan para penjahat lainnya di pavilion Zuilong semuanya memiliki perasaan yang rumit. Sebelumnya mereka merasa sedikit ragu, tetapi sekarang mereka tidak lagi merasa ragu. Long Aotian ini adalah monster, bukan monster yang bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Hahaha, kakak Aotian, selamat, kata Long Bai sambil tersenyum. Suasana hatinya sedang baik. Sekarang semua orang di pavilion Zuilong tahu bahwa Long Bai dan Long Aotian adalah saudara yang baik. Sekarang Long Aotian telah bangkit, Long Bai pasti akan mendapatkan keuntungan dari kesuksesannya. Pada saat yang sama, Long Bai merasa sangat beruntung bahwa mereka berdua telah bertarung ketika Long Aotian baru saja memasuki surga gua pertama, dan pada saat itulah mereka membentuk ikatan yang tidak terpisahkan. Sekarang Long Bai menganggap pukulan yang diterimanya dari Xiao Fan sebagai kesempatan besar dalam hidupnya. Kesempatan itu datang dari kenyataan bahwa ia dan Xiao Fan saling mengenal dan mereka memiliki hubungan yang baik. Xiao Fan mengangguk. Duar. Saat ini, kedua belah pihak di atas ring masih bertarung. Karena terobosan Xiao Fan barusan, ia menarik banyak perhatian dari daerah sekitarnya.
menyebabkan orang-orang di dekatnya mengabaikan pertempuran yang sedang berlangsung. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah arena. Sekarang situasinya telah mencapai tahap akhir, dan pemenangnya akan segera diputuskan. Kamu kalah, kamu bukan tandinganku, seorang keturunan bangsawan berjubah hitam dengan tatapan dingin berkata dengan suara berat. Sialan Long Haoqiong, aku tidak akan mengaku kalah. Long Haoqiong adalah salah satu keturunan dari Istana Dewa Naga. Kekuatannya jauh melebihi Long Cheng. Bukan hanya kekuatannya, tetapi juga kekuatan garis keturunan naganya begitu nyata. Pada saat ini, Long Haoqiong hampir sepenuhnya menekan lawannya. Kamu kalah jika kamu terus berjuang, kamu hanya akan terluka sia-sia. Long Haoqiong berbicara dengan suara berat dan ekspresi arogan di wajahnya. Lawan Long Haoqiong meraung dan menyerang dengan agresif, tetapi hasilnya tetap sama, dan pada akhirnya dia dikalahkan tanpa ampun oleh Long Haoqiong. Long Haoqiong menang. Ketua Istana Dewa Naga berbicara perlahan, menatap Long Haoqiong dengan penuh kepuasan, seperti yang diharapkan. Long Haoqiong menang, tapi bukankah butuh waktu terlalu lama? Tidak, itulah karakter Long Haoqiong. Dia memang orang seperti itu. Itu benar. Di dekatnya, banyak sekali orang membicarakannya, dan masing-masing dari mereka memandang Long Haoqiong dengan ekspresi berbeda. Dia sangat berhati-hati, bahkan jika lawan yang dihadapinya sangat lemah dia tidak akan menganggapnya enteng, dan dia suka menguji lawan-lawannya. Long Haoqiong menghela napas dan perlahan turun dari panggung. Kemenangan barusan sesuai dengan harapannya. Sekarang, 3 peserta terakhir telah terpilih. Yang satu adalah Long Aotian dari Paviliun Zuilong, dan 2 lainnya adalah keturunan keluarga kerajaan. Salah satunya adalah Long Haoqiong. Orang lainnya adalah Long Ling. Keduanya adalah memiliki kultivasi tingkat ke-9 ranah nirvana dan mereka juga merupakan keturunan keluarga kerajaan. Ini sepenuhnya merugikan bagi Long Aotian. Beristirahatlah setengah hari dan bertarunglah dalam pertempuran terakhir. Ketua Istana Dewa Naga berbicara perlahan. Orang-orang di sekitar tidak bubar. Mereka semua tetap di tempat, menantikan kompetisi final. Xiao Fan menghela napas. Kompetisi berikutnya pasti sulit. Dia harus menghadapi 2 jenius keluarga kerajaan sekaligus. Aotian, tunggu, jangan memaksakan diri, mengerti? Pada saat ini, pemimpin Paviliun Zuilong tiba-tiba berbicara. Kompetisi seperti itu terlalu tidak adil bagi Long Aotian. Tidak diragukan lagi bahwa Long Haoqiong dan Long Ling kemungkinan akan bergabung untuk mengalahkan Long Aotian terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan memutuskan siapa yang kedua dan siapa yang pertama. Terlebih lagi, sekarang Long Aotian telah memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan patung Kaisar Naga Ilahi. Dia tidak perlu mengambil risiko. Kalau sampai dia terluka atau bahkan fondasinya rusak, itu tidak akan sepadan. Dapat dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh pemimpin Paviliun Zuilong sangatlah beralasan. Long Aotian tidak perlu mempertaruhkan nyawanya sekarang. Aku mengerti. Xiao Fan mengangguk dan tidak banyak bicara. Bagi Xiao Fan, dia datang ke sini hanya demi darah Kaisar Leluhur Naga, dan untuk hal ini, Xiao Fan bahkan tidak ragu untuk mengungkapkan identitasnya. Semua penonton di dekatnya menatap ke arah Xiao Fan, Long Haoqiong, dan Long Ling, bertanya-tanya siapa yang akan menjadi yang pertama pada akhirnya. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan taruhan kecil sederhana satu sama lain. Pemimpin Istana Dewa Naga memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, matanya terus-menerus melihat ke arah Xiao Fan. Aku penasaran bagaimana penampilanmu nanti. Pemimpin Istana Dewa Naga sangat tertarik pada Xiao Fan. Sekarang Xiao Fan cukup luar biasa. Dia telah berpikir untuk menjadikan Xiao Fan sebagai muridnya. Baiklah, pertandingan terakhir. Long Aotian, Long Haoqiong, Long Ling, kalian maju. Tak lama kemudian, pada waktu yang ditentukan, Ketua Istana Dewa Naga perlahan membuka mulutnya dan melihat sekeliling. Xiao Fan menghela napas dan melangkah ke atas panggung. Hal yang sama berlaku untuk Long Haoqiong dan Long Ling.
Mereka juga naik ke panggung bersama-sama, masing-masing tampak agresif dan tak terkendali. Dalam kompetisi yang pertama menyerah akan menjadi yang ketiga, dan yang pertama kalah akan menjadi yang kedua dan pemenang akhirnya akan menjadi yang pertama. Tetua Istana Dewa Naga berbicara perlahan, Xiao Fan mengangguk, begitu pula Long Haoqiong dan Long Ling. Ketiganya agresif dan masing-masing berdiri di satu arah, dengan aura yang sangat kuat terpancar dari masing-masing dari mereka. Ini akhirnya dimulai. Ya, menurutmu siapa yang akan menang? Entahlah. Kurasa Long Haoqiong punya peluang menang lebih besar. Kurasa juga demikian. Di dekatnya, sekumpulan penonton tengah membicarakan kompetisi itu, semuanya berkonsentrasi penuh, menantikan kompetisi berikutnya. Siapapun yang memenangkan kompetisi ini kemungkinan besar akan menjadi jenius nomor 1 di alam naga ilahi, kan? Tentu saja, tapi aku merasa kompetisi ini terlalu tidak adil bagi Long Aotian. Kultivasinya terlalu rendah, itu benar. Ada orang-orang di sekitar yang merasa kasihan terhadap Long Aotian, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Long Haoqiong dan Long Ling menatap Xiao Fan bersamaan. Mereka tampak bangga karena mereka adalah keturunan keluarga kerajaan. Tapi bagaimana dengan Long Aotian? Dia hanya orang biasa di dunia naga. Tentu saja, mereka semua mengakui bakat Long Aotian. Tapi sekarang kultivasi Long Aotian tidak cukup. Long Aotian, kamu memang hebat, tapi sayang kamu terlalu lemah dalam hal ranah. Long Haoqiong berbicara perlahan dengan tatapan arogan, dan kata-katanya seolah-olah memperlakukan Xiao Fan seperti semut, dengan penuh penghinaan dan ketidakpedulian. Xiao Fan tertegun. Dia tidak berkata apa-apa, juga tidak terburu-buru bertindak. Dia telah melihat banyak jenius seperti itu, dan masing-masing dari mereka pasti akan membanggakan diri sebelum bertarung. Benar sekali, Long Aotian, ranahmu terlalu lemah. Jika kita berada di level yang sama, hasilnya tidak diketahui, sungguh disayangkan. Long Ling juga berbicara perlahan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Banyak penonton di dekatnya. Mendengar apa yang dikatakan Long Haoqiong dan Long Ling, mereka semua menghela napas dalam hati, tetapi tak seorang pun berani menunjukkannya. Hehehe, apa maksudmu? Melihat ranahku yang rendah, kamu ingin menyerah dan membiarkanku menjadi nomor 1. Xiao Fan tersenyum tipis. Apa? Long Haoqiong tercengang. Kamu Long Ling juga sama. Keduanya tidak pernah menyangka Long Aotian akan mengatakan hal ini. Hehehe, mungkinkah kalian berencana untuk membiarkanku menang? Jika demikian, maka aku harus berterima kasih banyak atas kemurahan hati kalian. Kalian layak menjadi pangeran keluarga kerajaan, kata Xiao Fan gembira. Long Haoqiong, Long Ling awalnya, mereka sangat mengagumi Long Aotian, namun, kini mereka begitu membencinya hingga ingin menghajar Long Aotian sampai mati. Ini apakah kepribadian Long Aotian memang begitu? Beraninya dia mengolok-olok Long Haoqiong dan Long Ling. Tapi apa yang dia katakan itu benar, memang benar, tapi bisakah kamu mengatakan hal seperti itu? Betul juga. Semua orang di dekatnya terkejut. Long Aotian, kamu sangat menarik, tapi sayang sekali. Kalau bukan itu masalahnya, aku pasti sudah menyerah. Tapi sayang sekali. Long Haoqiong menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, aku tidak bisa melepaskan darah kaisar leluhur naga. Benar, Long Aotian, kalau ada yang lain, aku pasti sudah memberikannya padamu, tapi aku tak bisa menyerahkan darah kaisar leluhur naga, kata Long Ling dingin. Xiao Fan, sebenarnya, Xiao Fan awalnya ingin memprovokasi mereka, meskipun dia tahu Long Haoqiong dan Long Ling tidak akan setuju. Tidak apa-apa untuk membuat mereka kesal. Tapi sekarang Xiao Fan merasa semangat juang mereka berdua sedang berkobar. Apakah ia salah memprovokasi mereka? Baiklah, Long Aotian, silakan saja dan biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Long Ling melangkah maju dan berbicara dengan suara berat. Long Haoqiong berdiri di pinggir dan tidak berniat mengambil tindakan untuk saat ini. Apakah kamu ingin menyerang sendiri? Xiao Fan tertegun. Benar, kami tidak akan menindasmu, kata Long Ling perlahan. Ini baiklah.
Xiao Fan mengangguk, matanya penuh semangat juang. Jika dia menghadapi Long Ling terlebih dahulu, tentu itu akan menjadi hal terbaik bagi Xiao Fan. Dia pertama kali mengalahkan Long Ling, dan kemudian berhadapan dengan Long Haoqiong. Long Aotian, sayang sekali ranahmu terlalu rendah, kalau tidak, kamu pasti lawan yang tangguh. Long Ling sangat arogan. Serang, teriak Long Ling dengan marah dan menyerbu ke arah Xiao Fan. Dengan momentum besar, hehehe ayolah. Mata Xiao Fan penuh dengan niat membunuh, duar-duar. Duar, 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 duar. Xiao Fan dan Long Ling langsung bertarung. Kedua belah pihak sangat agresif dan kejam. Long Haoqiong berdiri di samping, ekspresinya sombong, tetapi matanya tertuju pada Xiao Fan dan Long Ling, mengambil kesempatan untuk menganalisis kekuatan mereka. Long Haoqiong memiliki kepribadian yang tenang dan pandai menganalisis setiap pertempuran sebelum memastikan dia bisa menang. Namun, karakter Long Ling justru sebaliknya, ia lebih menyukai jenis konfrontasi langsung pada saat ini. Bunuh! Teriak Long Ling dengan marah, auranya terus meningkat. Dia sangat marah karena mendapati bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Long Aotian. Dia jelas-jelas menggunakan seluruh kekuatannya, jadi mengapa dia tidak bisa melakukan apapun pada Long Aotian? Long Ling memiliki trik mematikan, tetapi disiapkan untuk Long Haoqiong. Tapi sekarang, Long Ling dan Xiao Fan terus-menerus bertarung, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit, tetapi dia tidak bisa melukai pihak lain sama sekali. Sialan Long Ling menggertakkan giginya dengan ganas, matanya merah karena marah. Hehehe ayolah. Xiao Fan mencibir. Aura yang dilepaskannya kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Sialan. Long Ling sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xiao Fan. Duar, duar. Long Aotian terlalu kuat. Memang, dia sangat kuat, tapi bukankah menurutmu Long Ling lebih kuat lagi? Wajar saja kalau Long Ling kuat. Dia salah satu jenius di keluarga kerajaan. Menurutmu siapa yang akan memenangkan kompetisi ini? Tidak tahu. Orang-orang di sekitar membicarakannya, dan semua orang menonton dengan penuh minat. Pemimpin Paviliun Zuilong dan yang lainnya semuanya tampak hikmat dan sangat gugup. Ini Aotian tidak lemah, tapi situasinya terlalu tidak menguntungkan baginya. Ya, bahkan jika Aotian mengalahkan Long Ling, masih ada Long Haoqiong yang berdiri di samping. Ini tidak adil. Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Faktanya, semua orang tahu bahwa jika persaingannya seperti ini, berarti Long Aotian harus bertarung 2 pertandingan berturut-turut. Ini jelas tidak adil bagi Long Aotian. Tapi itulah aturannya, tidak ada ruang untuk argumen meskipun itu tidak adil. Long Aotian, mata pemimpin sekte Fei Long penuh dengan kekhawatiran. Bukan hanya dia, tetapi juga para pemimpin sekte Shenglong dan sekte Jiulong. Mata mereka penuh kekhawatiran, takut sesuatu akan terjadi pada Long Aotian. Duar, duar, duar. Menyaksikan pertarungan Long Aotian dan Long Ling, pemimpin Istana Dewa Naga mengangguk berulang kali, tidak buruk, anak ini sangat hebat. Keinginan untuk menerima Xiao Fan sebagai muridnya semakin kuat dalam benaknya. Pemimpin Istana Dewa Naga telah mengambil keputusan. Setelah kompetisi selesai, ia akan mengumumkan secara terbuka bahwa ia akan menerima Long Aotian sebagai muridnya dan akan menikahkan seorang putri yang merupakan keturunan keluarga kerajaan dengan Long Aotian. Sialan, bocah! Teriak Long Ling dengan marah, dan 9 naga raksasa muncul di belakangnya, terus-menerus menyerang Xiao Fan. Long Ling sangat marah, ia tak pernah menyangka Long Aotian akan sekuat itu. Ia jelas sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi tetap tak mampu menekan lawannya. Xiao Fan mendengus dingin, lalu melancarkan pukulan kedua tangannya dengan kekuatan dahsyat, seketika menghancurkan naga raksasa yang dilepaskan Long Ling. Sialan, Long Ling menggertakkan giginya dengan keras. Jika ini terus berlanjut, dia akan kalah menggunakan trik mematikan. Long Ling ragu-ragu. Itu sudah disiapkan untuk Long Haoqiong, dan dia sama sekali tidak bisa menggunakannya sekarang.
Bunuh, teriak Xiao Fan keras, ia dan Long Ling sama-sama kuat. Sebenarnya, Xiao Fan sudah merencanakan ini, ia berniat memberi Long Ling pukulan telak di saat kritis dan mengalahkannya terlebih dahulu. Setelah itu, Xiao An akan berhadapan dengan Long Haoqiong dan mengalahkannya, maka tempat pertama akan pantas didapatkan. Sayangnya Long Ling mengatakan sesuatu yang membuat Xiao Fan tercengang. Long Haoqiong, ganti kamu yang urus dia, teriak Long Ling. Xiao Fan, Long Haoqiong, orang di sekitar. Baiklah, Long Haoqiong mengangguk, menghela nafas, dan menatap Xiao Fan. Adapun Long Ling, sosoknya mundur dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ketika dia mencapai tempat yang aman, dia terengah-engah. Ini adalah diskusi antara Long Ling dan Long Haoqiong sebelumnya. Akan lebih baik jika Long Aotian dapat dikalahkan dengan mudah. Namun jika Long Aotian sangat sulit dihadapi, maka mereka akan bertarung satu sama lain untuk sementara waktu, sehingga kekuatan fisik kedua belah pihak tetap seimbang, dan kemudian mereka akan bertarung secara adil. Ayo, lawanmu berikutnya adalah aku, kata Long Haoqiong dengan suara berat. Xiao Fan, sialan. Awalnya Xiao Fan berencana mencari kesempatan untuk menghancurkan Long Ling, tetapi pihak lain tiba-tiba berhenti bertarung. Dan bagaimana dengan Xiao Fan sendiri? Dia telah kehilangan banyak energi spiritual, dan kompetisi ini terlalu merugikan bagi Xiao Fan. Long Ling menghela napas, bersembunyi di sudut yang aman, dan mengabaikan tatapan orang-orang di dekatnya. Dia secara terbuka meminum pil itu dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya. Ini Long Haoqiong dan Long Ling terlalu hina. Ini terlalu kejam. Ya, dua orang melawan Long Aotian, kultivasi Long Aotian juga jauh lebih rendah dari mereka. Bukankah ini akan membunuh Long Aotian? Demi darah naga kaisar leluhur naga, mereka melakukan ini. Itu sebenarnya normal. Terdengar bisikan-bisikan di mana-mana. Pemimpin paviliun Zuilong dan sekelompok tetua semuanya memasang wajah pucat. Namun karena identitas Long Haoqiong dan Long Ling, mereka tidak dapat mengatakan apapun. Di tempat di mana keluarga kerajaan berada, Long Cheng dan para jenius lainnya yang merupakan keturunan keluarga kerajaan semuanya memiliki wajah yang buruk. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Long Haoqiong dan Long Ling akan melakukan hal seperti itu. Ini sama saja dengan merendahkan martabar keluarga kerajaan, tetapi sekarang, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, karena itu hanya akan menambah malu keluarga kerajaan. Pemimpin Istana Dewa Naga juga memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya saat ini. Dua sampah. Pemimpin Istana Dewa Naga mengutuk dengan dingin, ia tidak menyangka keturunan keluarga kerajaan akan begitu tidak berguna. Dengan cara ini, bahkan jika Long Haoqiong dan Long Ling menang, kemenangan mereka tidak adil. Namun kini, ini sudah menjadi aturan, bahkan pemimpin Istana Dewa Naga pun tidak bisa ikut campur. Terlebih lagi, Long Haoqiong dan Long Ling sama-sama keturunan keluarga kerajaan. Jika mereka ditegur di depan umum, itu sama saja dengan menamparkan wajah keluarga kerajaan di depan umum. Duar. 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 Long Haoqiong segera mengambil tindakan dan bertarung dengan Xiao Fan. Long Haoqiong sangat kuat, tidak kalah dengan Long Ling sama sekali. Long Aotian, kamu memang kuat, tapi dibandingkan denganku, kamu masih jauh tertinggal. Long Haoqiong berbicara perlahan, dengan aura yang ganas, dan napasnya menekan Xiao Fan dengan kuat. Tak tahu malu, Xiao Fan menggertakkan giginya dengan ganas. Dia begitu marah hingga dia menggertakkan giginya. Jika dia tidak takut identitasnya terbongkar dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, jangankan Long Haoqiong, bahkan jika ada Long Ling, Xiao Fan akan mampu menekannya dalam 3 gerakan. Tapi sekarang duar. Xiao An dan Long Haoqiong bertempur dalam pertempuran berdarah di langit, semua orang di dekatnya terkesima. Di satu sisi, mereka kagum dengan kekuatan Xiao Fan, dan di sisi lain, mereka kagum dengan daya tahan Xiao Fan. Bahkan banyak orang di dekatnya percaya bahwa jika Xiao Fan bertarung melawan Long Haoqiong atau Long Ling satu-satu, Long Aotian kemungkinan besar akan menang pada akhirnya.
Faktanya, belum lagi para penonton di dekatnya yang berpikir demikian. Long Haoqiong dan Long Ling juga berpikir demikian dalam hati mereka. Sialan, Xiao Fan menggertakkan giginya dengan ganas, ia tak ingin ragu lagi. Duar, mati. Xiao Fan begitu agresif dan tak kenal takut sehingga dia melayangkan pukulan dengan gegabah. Kesempatan. Ekspresi Long Haoqiong membeku, dan dia segera bertindak, berniat melukai Xiao Fan dengan parah. Di atas ring, Long Ling juga menemukan hal ini, ia mengira Long Aotian gila. Melakukan hal ini sama saja dengan memberikan kelemahannya kepada Long Haoqiong. Di dekat arena, para penonton juga terkejut. Apakah Long Aotian gila? Bagaimana mungkin Long Haoqiong tidak menyadari kelemahan sebesar itu? Apakah dia berencana untuk mencobanya dan telah menyerah? Semua orang di paviliun Zuilong juga berpikir demikian. Mereka merasa Long Aotian telah dipaksa ke dalam situasi yang sulit. Hanya pemimpin sekte Salong yang memperhatikan sesuatu di dekatnya. Mungkinkah dia ingin, gumam pemimpin sekte Salong. Kamu kalah, kata Long Haoqiong dingin, dan dia hendak meninju Xiao Fan. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Karena sifatnya yang berhati-hati, dia tiba-tiba mundur. Pada saat ini, zirah sisik naga berwarna darah tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Fan, melindungi Xiao Fan dari dalam. Semua kekuatan yang dihasilkan oleh pukulan Long Haoqiong tadi mengenai zirah itu. Pupil mata Long Haoqiong mengecil dan ia mundur lebih cepat lagi. Pada saat ini, duar, Xiao Fan meninju Long Haoqiong, menusuk dadanya. Tetapi karena Long Haoqiong mundur dengan cepat, tubuhnya tidak hancur. Dada Long Haoqiong berdarah dan dia mundur dengan cepat. Wajahnya sangat serius. Hampir saja, dahi Long Haoqiong dipenuhi keringat dingin, ia ditipu oleh Xiao Fan. Long Haoqiong ketakutan, dan merasa seperti dia telah berjalan di sekitar gerbang neraka, hanya selangkah lagi. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Long Ling berubah drastis. Dia tidak menyangka Long Haoqiong terluka parah oleh Long Aotian. Ini Long Aotian sangat kuat. Trik yang bagus. Zirah itu zirah pembunuh naga dari sekte Salong. Sial, tidak mungkin. Bukankah itu harta karun paling berharga sekte Salong? Kenapa ada di Long Aotian? Semua orang di dekatnya tercengang. Dan ketika mereka mengenali asal-usul zirah yang dikenakan oleh Long Aotian, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Wajah pemimpin paviliun naga mabuk dan yang lainnya membeku. Mungkinkah Long Aotian diam-diam bergabung dengan sekte Salong? Banyak mata di dekatnya tertuju pada pemimpin sekte Salong, yang memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Menghadapi begitu banyak tatapan penasaran dan bingung, ia perlahan berkata, "Ya, saudara muda Long Aotian telah memutuskan untuk bergabung dengan sekte Salong kami setelah kompetisi selesai. Jadi, aku memberinya zirah pembunuh naga." Setelah mengatakan ini, pemimpin sekte Salong tampak bangga dan puas. Semua orang di paviliun Zuilong tampak sangat tidak senang. Long Aotian adalah pengkhianat. Pada saat ini, kamu apa yang kamu katakan? Pemimpin sekte Senglong tercengang, tak mampu berkata-kata. Benar sekali, apa maksudmu? Pemimpin sekte Feilong juga angkat bicara. Benar sekali, jelaskan dengan benar. Kata pemimpin sekte Jiulong mendesah, saudara muda Long Aotian telah setuju untuk bergabung dengan sekte Salong kami. Ada apa hubungannya dengan kalian? Pemimpin sekte Salong tercengang, pemimpin sekte Senglong, pemimpin sekte Feilong, pemimpin sekte Jiulong, dan yang lainnya tercengang. Melihat pemandangan ini, semua orang di paviliun Zuilong tercengang lagi, merasa ada yang tidak beres. Ada apa dengan kalian? Tanya pemimpin sekte Salong bertanya-tanya. Long Aotian dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa dia akan bergabung dengan sekte Senglong kami, dan aku bahkan memberinya esensi darah naga suci. Aku memberinya banyak sumber daya. Aku juga, dan aku berjanji akan membiarkan dia menerima baptisan 9 naga nanti. Aku sudah memberikan orang-orang dari semua pasukan berbicara satu demi satu. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan, wajah mereka tampak sangat jelek.
Setelah mendengar apa yang mereka katakan, semua orang di dekatnya tercengang. Ini apa yang terjadi dengan Long Aotian? Dia ingin bergabung dengan pasukan ini. Tidak, dia telah menipu semua kekuatan ini, kan? Sepertinya begitu. Mereka semua memandang Long Aotian di atas panggung para pemimpin Sekte Senglong, Sekte Feilong, Sekte Salong dan lainnya juga semuanya memandang Long Aotian. Ada apa? Long Aotian, ya, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Benar sekali, Long Aotian, tidakkah kamu ingin bergabung dengan Sekte Feilong kami? Saudara muda Aotian, apa yang terjadi? Mereka semua bersuara silih berganti, menahan amarah. Mereka semua berharap bisa segera menangkap Long Aotian dan bertanya apa yang sedang terjadi. Paviliun-paviliun Zuilong dan yang lainnya juga melihat ke arah arena. Jangan bicara omong kosong. Aku akan mempertimbangkan faksi mana aku akan bergabung nanti. Aku tidak punya waktu untuk berbicara sekarang, kata Xiao Fan dingin. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua tercengang dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Hal yang sama berlaku untuk pemimpin Paviliun Zuilong dan yang lainnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini Long Aotian. Apakah dia menipu pemimpin Sekte Salong dan yang lainnya? Sepertinya begitu. Sial, dia gila. Apa kamu tidak mendengarnya tadi? Ada juga esensi darah naga suci dari Sekte Senglong. Itu semua adalah harta karun terbaik yang dimiliki pasukan ini, tetapi semuanya diberikan oleh mereka kepada Long Aotian. Orang gila, dia benar-benar gila. Semua orang di dekatnya tercengang. Jika Long Aotian melakukan hal seperti itu sama saja dengan menghancurkan semua kekuatan. Dia terang-terangan menipu mereka. Pada saat ini, mereka mengagumi keberanian Long Aotian dari lubuk hati mereka, bahkan Long Haoqiong dan Long Ling di atas panggung semuanya tercengang pada saat ini. Pemimpin Istana Dewa Naga tersenyum tipis, dan kekaguman semakin terlihat di matanya saat dia menatap Long Aotian. Bagus, dia sangat senang melihat perilaku Long Aotian, dan merasa bahwa itulah yang dimaksud dengan seorang jenius. Kompetisi berikutnya akan menarik Long Aotian memiliki zirah pembunuh naga. Dengan Long Haoqiong dan Long Ling, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan Long Aotian sekarang. Kamu curang, geram Long Haoqiong. Lubang darah di dadanya sudah sembuh, tetapi wajahnya sangat pucat. Hehehe, bagaimana aku bisa curang? Xiao Fan mencibir dan menatap Long Haoqiong dengan dingin. Kamu melanggar aturan dengan menggunakan benda ini. Teriak Long Haoqiong. Benar sekali, Long Aotian, kamu melanggar aturan, kamu tidak diperbolehkan menggunakan senjata spiritual pertahanan setingkat ini. Long Ling pun berbicara sambil menggertakkan giginya. Hehehe, kamu bodoh. Zirah pembunuh naga itu milikku, kenapa tidak adil? Xiao Fan mencibir. Kamu dasar bajingan, itu bukan milikmu, itu milik Sekte Salong kami. Setelah mendengar kata-kata Xiao Fan, Long Haoqiong dan Long Ling belum juga marah. Tetapi pemimpin Sekte Salong yang berada di bawah panggung sudah lebih dulu menggila. Semua orang, mereka semua merasa kasihan terhadap pemimpin Sekte Salong dalam hati mereka. Sekarang zirah pembunuh naga ada di tanganku, ini milikku. Xiao Fan mendengus dingin, tidak puas, kamu dasar bajingan. Pemimpin Sekte Salong sangat marah, ia ingin sekali menyerbu ke atas panggung dan menekan Long Aotian. Diam, ini kompetisi. Ketua Istana Dewa Naga berbicara dengan suara berat untuk menghentikan pemimpin Sekte Salong. Sialan, pemimpin Sekte Salong menggertakkan giginya dengan ganas. Wajahnya muram dan dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Long Aotian sekarang. Jadi, dia menatap tajam ke arah pemimpin Paviliun Zuilong dan yang lainnya. Kamu pasti kamu yang meminta Long Aotian melakukan ini, kan? Kamu salah paham. Ya, kami tidak pemimpin Sekte Salong, mohon jangan salah paham. Mendengar apa yang dikatakan pemimpin Sekte Salong, pemimpin Paviliun Zuilong dan yang lainnya bergegas menjelaskan. Mereka juga bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu, kalau bukan karena perintahmu,
bagaimana mungkin dia, seorang bocah di ranah Ziyuan, berani melakukan hal seperti itu? Kata pemimpin sekte Salong dengan marah. Benar sekali, pasti kamu kembalikan esensi darah naga suci itu. Kata pemimpin sekte Senglong dengan marah. Dan sumber daya sekte Feilong. Kami dari sekte Jiulong juga memberinya sumber daya. Kami orang-orang yang telah ditipu oleh Xiao Fan menjadi murka dan ingin meminta penjelasan dari pihak Paviliun Zuilong. Pemimpin Paviliun Zuilong juga terdiam. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu tidak boleh meludahkan darah padaku. Kami benar-benar tidak tahu. Temui Long Aotian sendiri dan tanyakan itu. Terjadi perdebatan sengit di bawah panggung. Long Si, Long Ba, Long Bai, Del, semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Sebelumnya, mereka mengagumi bakat dan kekuatan Long Aotian, tetapi sekarang mereka mengagumi keberanian Long Aotian. Dia benar-benar berani menipu begitu banyak orang kuat. Di atas panggung, Long Aotian curang, teriak Long Hao Qiong, dia menggunakan zirah pembunuh naga, yang melanggar aturan. Benar sekali, dia curang, teriak Long Ling. Wajah tetua istana Dewa Naga tampak muram dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Jika berbicara secara logika, memang melanggar aturan bagi Xiao Fan untuk menggunakan zirah pembunuh naga. Tidak ada pelanggaran. Kompetisi berlanjut. Pada saat ini, suara pemimpin istana Dewa Naga jatuh dari langit. Long Hao Qiong dan Long Ling keduanya tercengang. Orang-orang yang berdebat itu semuanya tercengang. Sekarang setelah pemimpin istana Dewa Naga berbicara, itu berarti Long Aotian dapat terus bertarung sambil mengenakan zirah pembunuh naga. Ini terlalu tidak adil bagi Long Hao Qiong dan Long Ling. Ini Long Hao Qiong dan Long Ling tercengang. Xiao Fan menghela napas lega. Jika dia benar-benar tidak diizinkan menggunakan zirah pembunuh naga, maka kompetisi selanjutnya akan cukup merepotkan dan dia mungkin akan lebih terekspos. Namun dengan zirah pembunuh naga, hasilnya akan berbeda. Ayo, kita bertarung. Xiao Fan berbicara dengan suara yang dalam dan agresif. Long Hao Qiong, Long Ling. Sialan, ayo kita serang bersama. Long Hao Qiong menggertakkan giginya. Ya. Long Ling mengangguk. Semua orang di dekatnya mengalihkan pandangan mereka ke panggung itu lagi. Semua orang tahu bahwa kompetisi berikutnya adalah puncaknya. Bisakah Long Aotian, yang mengenakan zirah pembunuh naga, mengalahkan dua jenius kerajaan, Long Hao Qiong dan Long Ling? Serang, mati, ark, duar, 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 duar. Xiao Fan bertarung sengit dengan Long Hao Qiong dan Long Ling, dan serangan kedua belah pihak sangat mengerikan. Karena cedera serius sebelumnya, Long Hao Qiong tidak lagi berada di puncaknya, dan Long Ling juga ditekan oleh Xiao Fan. Sebagian besar serangan dari Long Hao Qiong dan Long Ling sekarang dapat dengan mudah diatasi oleh zirah pembunuh naga. Sekarang, pertempuran telah berbalik sepenuhnya. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, kenapa dia begitu kuat? Long Hao Qiong dan Long Ling pucat pasi dan aura mereka menurun. Mereka menyerang berkali-kali, tetapi setiap kali, sebagian besar serangan mereka dimbangi oleh zirah pembunuh naga. Haha, ayolah. Xiao Fan meraung. Suasana hatinya sedang bagus. Rencananya berjalan jauh lebih lancar dari yang ia bayangkan. Zirah pembunuh naga sebenarnya menghabiskan banyak kekuatan spiritual, tetapi bagi Xiao Fan, konsumsi kekuatan spiritual ini tidak berarti apa-apa, dan orang-orang di dekatnya juga tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Di dekatnya, pemimpin sekte Senglong, pemimpin sekte Feilong, pemimpin sekte Salong, dan yang lainnya semuanya memiliki wajah pucat. Sekarang, tidak peduli apakah Long Aotian menang atau kalah, mereka semua sangat tertekan. Hebat sekali. Pemimpin Paviliun Zuilong dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tidak menyangka kekuatan Long Aotian begitu kuat. Bahkan Long Hao Qiong dan Long Ling menggabungkan kekuatan tidak dapat melakukan apapun padanya. Sekarang Long Aotian benar-benar menang, itu berarti Tuhan memberkati Paviliun Zuilong. Semua tetua Paviliun Zuilong begitu bahagia hingga mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Long Ba,
Long Xi, dan para murid pavilion Zuilong lainnya yakin. Dibandingkan dengan Long Aotian, mereka bukan apa-apa. Tidak buruk pemimpin Istana Dewa Naga tersenyum puas, dia sangat mengagumi Long Aotian. Jika jenius seperti ini bergabung dengan Istana Dewa Naga dan dilatih dengan saksama, dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Selain itu, ia telah memutuskan untuk mengundang Long Aotian secara terbuka untuk bergabung setelah kompetisi berakhir. Selain itu, dia juga ingin menerima Long Aotian sebagai muridnya. Duar, 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 dur. Arena yang luas dan tak terbatas itu hancur berkeping-keping, dan Long Haoqiong serta Long Ling pun berantakan. Jangan sembunyikan serangan terkuatmu. Kalau tidak digunakan, kita akan kalah. Long Haoqiong berbicara dengan suara berat, wajahnya pucat pasi. Sialan apa kamu tidak punya? Kenapa tidak kamu saja yang menggunakannya? Kata Long Ling dingin. Sialan bagaimana kalau kita gunakan bersama? Long Haoqiong berkata dengan suara berat. Setelah mengalahkan Long Aotian, kita bisa bertarung secara adil. Long Ling ragu sejenak, lalu mengangguk berat. Ya, keduanya mencapai kesepakatan sementara dan tidak ada satupun dari mereka yang akan menyembunyikan kelemahan mereka dan akan menggunakan taktik terbaik mereka. Hehehe, benarkah? Xiao Fan mencibir. Ia menghela napas. Perkembangannya sampai sejauh ini persis seperti yang diharapkan Xiao Fan, dan bahkan lebih lancar dari yang diperkirakan. Ark Long Haoqiong meraung dan berubah menjadi wujud aslinya, seekor naga hitam besar dengan sisik naga tajam di sekujur tubuhnya, dan setiap sisiknya adalah senjata yang sangat tajam, Ark. Long Ling juga meraung, auranya meningkat dengan mantap, dan aura naga kuat muncul di sekelilingnya. Aura ini jelas bukan milik Long Ling. Ini ada apa dengan Long Haoqiong dan Long Ling? Aura mereka kuat sekali. Aura yang muncul di tubuh Long Ling lagi. Apakah itu kaisar kuno? Sial, bagaimana mungkin Long Ling, aura kaisar naga kuno, memancarkan sesuatu seperti ini? Perhatikan baik-baik Long Haoqiong, bukankah ada kata-kata yang terukir di sisik naga di tubuhnya? Itu metode rahasia yang ditinggalkan oleh kaisar leluhur naga ilahi. Melihat kejadian itu, semua orang yang ada di sekitar terkejut dan mulut mereka ternganga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Long Haoqiong dan Long Ling memiliki metode yang begitu mengerikan. Long Haoqiong sebelumnya telah memperoleh metode rahasia kaisar naga ilahi, yang memungkinkannya mengaktifkan potensinya sendiri dan secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan mengukir rune pada sisik naga. Adapun Long Ling, dia sebelumnya telah memperoleh setetes darah kaisar naga kuno. Tetes darah kaisar kuno itu telah dimurnikan oleh Long Ling. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.